Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita senang sekali dengan segala keadaan apapun hari ini hadir depan kita Pak Maldora Sirait. Beliau adalah anggota Komisi 11. Tema hari ini memang kita mengangkat kondisi real. Kondisi real hari ini adalah ketika Republik ini kembali diguncang oleh krisis, dalam tanda petik ini krisis rupiah. Kenapa? Hari ini Pak Maldora itu sudah terendah dalam 4 tahun terakhir, ya, menyentuh 11 ribuan lebih. Bahkan tadi pelaku pasar pun tadi sudah mulai bertanya-tanya kondisi negara ini seperti apa. Di kalangan kelas bawah itu ada yang mengatakan bahwa kalau 14 ribu aja itu SB jatuh. Nah, ini terlalu ekstrim. Tapi siapa tahu, ini kan persoalan lain lagi. Nah, kemudian di tengah kondisi begitu kita juga melihat hari ini itu harga minyak terus naik karena ada potensi ancaman serangan Amerika ke Suriah, sehingga sepertinya terutama kita lihat minyak WTI di Amerika itu bergerak naik terus. Emas juga naik. Di dalam negeri persoalan adalah persoalan kedelai. Ini makanan pokok kita semua. Kalau terpetik hampir tidak ada yang tidak butuh ini, dan harga ini juga terus melambung naik karena hampir semua kedelai itu diimpor sekarang. Nah, inilah persoalan kondisi real. Nah, tema hari ini gonjang-ganjing rupiah terhadap nasib rakyat kecil, kelihatannya ini sangat real dan sangat berhubungan langsung dengan tema diskusi kita hari ini. Baik teman-teman, tepuk tangan dulu untuk Bung Maldora hari ini sudah bersedia. Kita langsung saja dari teman-teman mungkin yang masih ada di belakang, di tengah atau di depan silakan untuk bergabung. Boleh nanti kita langsung saja. Ini ada satu narasumber yang teman-teman kita ingatkan lagi, memang pada hari ada kondisi post major. Dua narasumber kita, Bapak Satria Wiyuda dari Banggar, Bapak Fuad Bawazir mantan Menteri Keuangan juga terjebak macet aksi demo buruh. Baik, barangkali tanpa membuang waktu Pak Maldora, kita langsung memberikan paparan apapun, nanti kita akan tanya jawab. Terima kasih Pak Maldora. Terima kasih moderator, teman-teman, selamat siang. Kita lihat memang ada situasi pengaruh eksternal dan internal. Kita sudah tahu. Saya bikin highlight saja singkat. Pengaruh dari luar jelas memang ada, ya, bagaimana polisi Amerika dia membuat polisi yang disebut moneter polisinya. Bagaimana dulu mereka membeli banyak surat-surat berharga di Amerika. Kemudian juga mereka juga membuat ekspansi ke negara-negara termasuk Indonesia. Ini disebut hot money dalam bentuk investasi jangka pendek. Karena pada saat itu ekonomi Amerika nggak begitu bagus 4 tahun ini. Dengan membaiknya ekonomi Amerika, mereka tentunya lebih nyaman dan lebih aman untuk investasi di negaranya sendiri. Nah, uang-uang hot money ini yang ada di pasar modal itu membuktikan bahwa bagaimana indeks kita jadi turun seperti 3839 dari seperti 5.500. Itu akhirnya mereka lebih comfort, lebih nyaman untuk kembali kepada negaranya di Amerika itu. Nah, impactnya ini dengan situasi global memang tidak bisa dihindari, ada impactnya kepada negara lain termasuk Indonesia. Beberapa kali kita mendengar statement daripada petinggi The Fed, ya, Bank Sentral Amerika, yang mengatakan bahwa bagi mereka yang penting bukan situasi internasional atau negara lain, yang penting adalah kepentingan dalam negeri Amerika. Ini saya menceritakan bukan berarti saya setuju, tapi inilah kata mereka. Jadi mereka berdasarkan ekonomi tambah baik, mereka nggak pikirin itu. Begitu negara lain yieldnya untungnya besar, saham bagus, mereka itu. Begitu mereka sudah oke, mereka balik, mereka nggak ada basa-basinya, karena ukurannya hanya untung rugi aja, hanya sederhana itu aja. Jadi ini standing point bagaimana posisi Amerika terhadap ekonomi negara lain termasuk Indonesia. Yang kedua, kenapa sih rupiah itu bisa sangat lemah 4 tahun terakhir ini? Bahkan ada juga yang berhubungan dengan soal-soal politik, ya, karena di tahun politik dan 2014 juga sudah sangat tekan. Nomor satu jelas bahwa ada bahwa pas. Ya, tanya saya senior, ya. Jadi memang dengan kondisi seperti itu, bagaimana neraca berjalan kita karena impor kita lebih besar daripada ekspor,
Karena desain ekonomi kita memang selama ini membuat Indonesia menjadi pasar. Ya. Contohnya bagaimana industri-industri kita kan kebanyakan menengah. Bahkan bahan baku yang kecil-kecil saja seperti skru apa dan sebagainya itu tidak diciptakan di sini, impor. Jadi otomatis itu membuat tidak balance gitu. Dan defisitnya makin lama makin besar. Kalau tidak salah itu sudah 4,4%. Jadi itu pasti mempengaruhi apa yang terjadi hari ini. Kemudian apa sih yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia menaikkan BI rate terakhir kemarin 50 basis point. Konsekuensinya tentu untuk orang-orang yang berbisnis di bidang surat-surat berharga di deposito akan meningkat keuntungan dari bagaimana menaruh uang itu di deposito dan sebagainya. Tapi untuk yang berusaha UKM dan pengusaha-pengusaha Indonesia tentu akan beban bunga menjadi berat. Itu tentu adalah konsekuensi yang harus dibayar oleh kita kalau kita menaikkan BI rate dengan situasi yang seperti sekarang. Sehingga situasi ekonomi kita di sektor itu akan terparah dengan kondisi sekarang. Bank Indonesia sudah melakukan operasi moneter beberapa kali. Sekarang cadangan devisa kita plus minus 92 miliar dolar. Kemarin saya dengar ada kenaikan satu jadi 93 miliar dolar dibandingkan dengan tahun lalu ke 105 gitu. Jadi sangat drastis menurunnya. Dan ini harus menjadi catatan khusus bagi kita. Harusnya juga ada kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral yang sudah cukup positif ya. Dulu misalnya ada devisa hasil ekspor. Bagaimana itu satu malam hari ini? Kita harusnya lebih bisa progresif dari itu. Sekarang eksportir kita, misalnya eksportir minyak dan manufacture, apakah CPO, mereka ekspor ke negara yang mengimpor dari Indonesia. Mereka tetap mempertahankan misalnya dalam nilai tukar mata uang yang ada di negara itu atau kebanyakan dengan nilai tukar Amerika, sehingga itu tidak dalam dikonversi dalam bentuk rupiah. Menurut saya harusnya ada kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah bagaimana semua transaksi-transaksi di Indonesia ini juga dalam bentuk rupiah. Cukup banyak ya sektor seperti travel, kemudian juga seperti transportasi, seperti kita tahu begitu banyak angkutan-angkutan tanker dan sebagainya. Itu bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan bagaimana dalam bentuk rupiah. Thailand misalnya bagaimana dia membuat itu harus dikonversi semua ke mata uang Thailand. Malaysia itu ada masa waktunya, sekian bulan dia nggak boleh dikeluarin, harus ada di Malaysia. Intinya sekarang semua negara itu mementingkan kepentingan nasional. Dan harusnya Indonesia sudah dari dulu melakukan itu. Karena kita tahu pada akhirnya suatu negara akan pasti mementingkan kepentingan nasional dibanding hubungan internasional. Nggak mungkin orang lebih memikirkan suatu relation yang baik dengan negara lain pada saat dia memilih negaranya kolaps misalnya. Nggak mungkin, itu nggak ada teorinya. Pasti orang akan defense dulu begitu. Nah, polisi kita tadi seperti kebijakan transaksi itu harus dalam bentuk rupiah, ya, itu harus kita lakukan. Untuk sektor real apa? Saya buat singkat saja ini Pak Fuad, karena kita sudah lama ini Pak Fuad ini masternya soal advice langkah-langkah apa ya. Jadi misalnya soal perbankan itu menurut saya mutlak melakukan suatu langkah, apalagi Bank BUMN kita nih Pak Fuad, melakukan subsidi bunga bagi petani-petani kita, bagi yang bergerak di UKM dan juga sektor real. Kalau nggak bakal repot. Pasti kan dengan BI rate naik, pasti bunga kreditnya naik. Bagaimana udah kemarin naik, sekarang naik lagi, kalau nggak salah 1 bulan setengah ini udah naik 1% ya. Nah jadi pasti bunga kredit akan naik. Ini akan berat kalau tidak disubsidi. Saya agak terenyuh, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang perusahaan yang ada di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dia bergerak di sektor ya makanan lah. Dia mengatakan tahun lalu kami agak drop karena bahan baku nggak ada. Terus yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana memberikan petani itu modal dan sumber daya manusia dan juga pasar, kepastian pasar, kedelai, dan mereka ambil untuk produknya. Ini diceritakan oleh seorang yang memang ada di perusahaan itu. Dia melakukan itu bukan karena dia nasionalis atau kepentingan nasionalismenya, bukan. Karena memang kepentingan dagang dia gitu. Tapi kebetulan itu bisa membantu petani di Indonesia gitu. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu
memberikan subsidi bunga bagi petani kita, subsidi ya kepada subsidi harga kepada petani kita. Jadi membuat barang-barang kita juga dilakukan. Ada gerakan yang memang harusnya dipelopori oleh pemerintah ya, bersama DPR misalnya, memakai produk dalam negeri hari ini. Saya pikir itu kita mulailah dengan langkah-langkah itu. Kalau itu kita bisa lakukan, itu pasti akan banyak membantu. Apakah itu sandang, pangan, papan ya, walaupun itu tidak mudah, tetapi harus ada langkah-langkah dimulai. Karena Amerika saja sudah terang-terangan mereka akan sangat mementingkan kepentingan dalam negeri. Mereka nggak peduli. Jadi ini suatu ironi kalau polisi kita, kebijakan-kebijakan kita, termasuk APBN kita yang mau diketok Oktober 2013, ya untuk APBN terakhir Pak SBY ini kan Oktober 2013, untuk APBN 2014. Seharusnya ini kesempatan bagi pemerintah ya dan DPR untuk merubah paradigma selama ini. Ya betul-betul disupport industri-industri dalam negeri gitu, untuk memproduksi. Kemudian juga ada relaksasi itu kemudahan, pelonggaran di bidang pajak, untuk Pak buat bidang pajak. Tapi jangan salah gitu, yang diberikan relaksasi harusnya yang bergerak di bidang sektorial gitu. Jadi jangan misalnya di sektor keuangan. Sektor keuangan ternyata tidak membuktikan ada loyalitas, karena dia tidak ada suatu investasi yang tempatnya orangnya dia bisa pindah kapan aja gitu. Tapi kalau dia investasi di sektorial, dia ada pasti ada selain loyalitas juga dia memang udah ada di situ, ada tanahnya, ada pabriknya, ada bangunannya. Nah, kemarin sudah ada beberapa paket yang dibuatkan Pak SBY, tapi tidak jelas gitu. Sekarang insentif apa gitu? Tarif apa yang diberikan insentif? Harusnya jelas yang padat karya, UKM, yang komponen dalam negerinya besar. Nah, coba kita tanya sekarang, apakah sudah ada kebijakan tarif baru? Belum ada, saya rasa. Sudah ada berapa? Belum ada. Terlalu lama gitu. Kita nggak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan menunggu kebijakan yang sifatnya jangka panjang. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang, betul jangka panjang penting, menengah penting, tapi jangka pendek sangat penting sekali dengan situasi sekarang. Harus yang betul-betul terasa oleh industri, oleh juga publik. Nah, jadi saudara-saudara, saya pikir itu kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, kebijakan DPR dan pemerintah dalam bentuk APBN, dalam bentuk PP seperti tadi, semua transaksi harus dalam bentuk rupiah. Diberikan sanksi keras kalau dia tidak melakukan. Devisa hasil ekspor itu harus betul-betul kembali ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Itu harus dilakukan. Kalau perlu keluarkan peraturan pemerintahnya dan diawasi dengan ketat. Kemudian industri-industri menengah yang mensuplai industri kita itu diberikan insentif yang besar, yang sektorial dan juga industri kita itu yang padat karya. Nah kalau itu tidak dilakukan agak repot dan harus tajam. Industrinya apa aja gitu, insentifnya apa aja, berapa, kapan. Nah itu harus dilakukan tanpa menunggu waktu lagi, karena udah nggak ada waktu lagi. Tentu terakhir saya harus ngomong soal politik. Ya dengan rendah hati ya kita harus katakan kita semua ya partainya Pak Fuad, partai saya siaplah menghadapi pemilu kan begitu. Kebetulan partai kami Pak Fuad menurut survei hari ini nomor 1 kan gitu. Kebetulan Jokowi juga nomor 1 gitu. Nah jadi tentunya kita juga menginginkan pemerintah juga jangan meninggalkan masalah untuk tahun depan kan begitu. Jadi ini harus polisi-polisi yang sekarang ini kan juga akan ada impact-nya kepada tahun depan. Nah kalau tanya PD akan melakukan apa tahun depan kalau diberikan kesempatan menjadi partai pemerintah, tentu kita akan memperkuat secara total industri dalam negeri, ekonomi dalam negeri, dan segala bentuk peraturan baik Bank Indonesia walaupun independen kita minta itu melakukan yang betul-betul berorientasi kepada kepentingan dalam negeri. Kemudian juga semua kebijakan fiskal juga berorientasi kepada kepentingan dalam negeri. Dan itu tidak boleh basa-basi. Karena negara lain juga nggak basa-basi kok. Kenapa kita harus bagus di mata orang lain, apalagi di mata asing, padahal kita sendiri sangat repot gitu. Jadi saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Menarik Pak